Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan channel SD Muhammadiyah Kutoarjo. Kalau kita perhatikan dari videonya, kira-kira kita belajar apa hari ini? Materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan terjadi melalui dua cara, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan hewan secara kawin atau secara generatif diawali dengan adanya proses pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan dibedakan menjadi bertelur, melahirkan, serta bertelur melahirkan. 1. Bertelur atau ovipar. Di dalam telur terdapat calon individu baru atau embrio. Embrio mendapat nutrisi dari kuning telur. Setelah embrio berkembang sempurna, telur akan menetas. Pembuahan pada hewan ovipar dibedakan menjadi dua. Pembuahan internal yang terjadi di dalam tubuh dan pembuahan eksternal yang terjadi di luar tubuh. Pembuahan internal misalnya terjadi pada unggas seperti ayam, burung, terjadi pada serangga seperti kupu-kupu, terjadi pada hewan melata seperti cicak, ular kobra, dan lainnya. Pembuahan eksternal misalnya terjadi pada ikan seperti ikan mas koki, amfibi seperti katak. 2. Melahirkan atau vivipar. Hewan vivipar akan mengalami masa kehamilan. Pada masa ini, embrio berkembang di dalam perut induknya. Embrio mendapat makanan melalui plasenta. Apabila perkembangan embrio telah sempurna, embrio akan dilahirkan oleh induknya. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan akan menyusui anaknya. Hewan ini memiliki kelenjar susu atau mamai, sehingga hewan yang menyusui anaknya disebut dengan hewan mamalia. Contoh, sapi, tikus, panda, kucing, dan sebagainya. 3. Bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tidak seperti embrio hewan vivipar yang mendapat nutrisi dari plasenta, embrio hewan yang berkembang biak secara ovovivipar mendapat nutrisi dari kuning telur. Jadi, embrio berkembang di dalam telur, hanya saja telur tidak dikeluarkan dari induknya dan tidak dierami. Setelah embrio berkembang sempurna, barulah embrio menetas. Selanjutnya, embrio keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar yaitu kadal, ular boa, hiu macan, ikan pari manta, dan sebagainya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibedakan menjadi 3, yaitu fragmentasi, membelah diri,
dan tunas. 1. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contohnya, cacing planaria. Cacing planaria merupakan cacing pipih. Planaria bisa kamu temukan di bawah bebatuan di sungai. Ukurannya sangat kecil. Jika kita potong salah satu bagian tubuhnya, potongan tubuh itu akan tumbuh menjadi individu baru. Perhatikan gambar berikut. Hewan lain yang berkembang biak secara fragmentasi, contohnya bintang laut. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua yaitu membelah diri. Membelah diri terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba, protozoa, dan paramecium. Hewan bersel satu seperti amoeba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amoeba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu, diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya, terbentuklah dua sel amoeba baru. Yang ketiga, tunas. Tidak hanya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ternyata, hewan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Contohnya, pada hidra dan anemon laut. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Hewan lain yang berkembang biak dengan tunas, contohnya ubur-ubur. Wah, menarik sekali ya belajar cara perkembangbiakan hewan. Masih banyak lagi hewan di semesta ini. Yuk, mari ditebak cara perkembangbiakan hewan-hewan berikut. Kelelawar, platypus, paus, kalajengking, kuda laut. Coba kalian tebak. Anak-anak sudah tahu jawabannya? Ya, untuk dapat menjawab pertanyaan tadi, silahkan anak-anak pelajari catatan dari Bu Guru ya. Kemudian, kerjakan latihan soal pada buku MRT-nya. Tidak lupa pula, tulis jawaban pada kolom komentar di bawah ini. Sekian video kali ini, semoga dapat mendatangkan manfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.